Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demi Nurdianti Fadilah. Kali ini saya akan membahas tentang sistem basis data terdistribusi. Pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama ada pengertian sistem basis data terdistribusi, yang kedua sistem basis data terdistribusi, yang ketiga desain basis data terdistribusi. Langsung saja untuk yang pertama. Yang pertama itu pengertian sistem basis data terdistribusi. Apa sih sistem basis data terdistribusi itu? Yaitu suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi-lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Nah, ada juga jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. Ada transaksi lokal dan transaksi global. Transaksi lokal itu merupakan suatu transaksi dari sebuah sistem yang dilakukan pada suatu simpul yang sama dengan lokasi basis data tersebut berada. Sedangkan transaksi global itu ialah kebalikannya dari si transaksi lokal. Transaksi global menggunakan transmisi data dari simpul yang berbeda dengan dengan keberadaan si database yang digunakan itu. Nah, ada juga keuntungan basis data terdistribusi ini ya. Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari penggunaannya dan pengimplementasiannya juga, yaitu yang pertama, pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Yang kedua, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Yang ketiga itu mudah untuk digunakan oleh usernya. Yang keempat, pengaksesan data dari database menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Ada keuntungan, ada juga pasti juga ada kekurangannya ya. Kekurangan si basis data terdistribusi ini ada juga dalam penerapan dan pengimplementasiannya. Yang ke satu itu meskipun ya mudah untuk dikembangkan, namun biaya pengembangannya cukup tinggi. Yang kedua itu kapasitas storage-nya yang harus diperbesar. Yang ketiga, terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Yang kedua, kita akan membahas tentang sistem basis data terdistribusi. Nah, konsep database terdistribusi itu terpusatnya suatu database di suatu titik yang kemudian dikoneksikan dengan jaringan bisa internet ataupun intranet untuk melayani beberapa terminal yang tersambung di setiap host komputer. Jadi intinya si database ini tuh tidak ditaruh di setiap PC, namun ada satu induk PC yang digunakan untuk men-share database. Nah, keuntungan menggunakan DBMS itu yang pertama ada controlling redundancy, yang kedua ada restricting unauthorized access, ada providing persistent storage for program, object, and data structure, ada formatting, interleaving, and action using rules, ada providing multiple user interface, ada referencing complex relationship among data, ada juga providing backup and recovery. Balik lagi ya, ketika ada keuntungan itu pasti ada kerugian. Kerugian menggunakan DBMS itu ada 3. Yang pertama, adanya biaya tambahan untuk perawatan hardware dan softwarenya. Tidak hanya itu, harga softwarenya itu mahal ya, tidak terjangkau. Mungkin untuk kaum-kaum yang ya seperti kita ini gitu. Yang ketiga itu kompleks manajemennya sangat tinggi.
Yang ketiga, kita bahas tentang desain basis data terdistribusi. Seperti halnya proses perancangan sistem lainnya, perancangan basis data terdistribusi juga memerlukan serangkaian proses analisis dan desain. Termasuk di dalam proses ini adalah analisis kebutuhan beserta proses-proses perancangan, yakni desain secara konseptual bersama dengan desain tampilan view informasi. Desain distribusi melibatkan pengaturan pembagian data, kemudian desain visi. Nah, ada beberapa pendekatan yang berkaitan dengan penyimpanan data atau tabel dalam sebuah sistem basis data terdistribusi. Yang pertama itu ada replikasi. Apa sih replikasi itu? Replikasi itu adalah suatu teknik untuk melakukan copy and pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain untuk melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi dapat terjamin. Atau pengertian lainnya itu adalah si sistemnya itu memelihara sejumlah salinan atau duplikat tabel-tabel data. Ada juga yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi itu adalah sebuah fenomena di ruang penyimpanan yang digunakan secara tidak efisien, mengurangi kapasitas penyimpanan. Istilah ini tuh digunakan untuk menunjukkan tempat yang gersang itu sendiri. Kalau dalam pengertian lainnya itu si data dalam tabel dipilah dan disebar ke dalam sejumlah fragmen. Kemudian setiap fragmennya itu disimpan di sejumlah simpul yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada replika dan fragmentasi. Ini tuh merupakan kombinasi dari replikasi dan fragmentasi. Data atau tabel dipilah dalam sejumlah fragmen, sama seperti si fragmentasi itu. Yang keempat ada, atau D gitu, ada replikasi. Yang D itu ada replikasi data. Replikasi data itu ada keuntungannya. Yang pertama, ketersediaannya yang tinggi. Yang kedua itu peningkatan keparalelan. Nah, yang E ada fragmentasi data. Fragmentasi data itu dapat diterapkan operasi ataupun operasi natural join. Contohnya itu tabel nasabah dengan struktur dan data. Begitu. Dari yang tadi saya jelaskan itu, maka dapat disimpulkan basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.